Halo semua, selamat datang di channel Ayo Tahu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ayat Al-Quran menurut hadis dan asal-usulnya ayat tersebut. Nah, mungkin ayat ini bisa jadi merupakan latar belakang mengapa Aisyah itu bisa memiliki waktu lebih banyak bersama dengan Nabi. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang perlu kita ketahui latar belakangnya. Dalam video ini, mungkin ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang perlu teman-teman ketahui juga asal-usulnya dan hadisnya. Mengapa bisa ayat ini diturunkan? Baiklah, kalau begitu kita langsung saja kepada ayatnya ya. Diambil dari surat An-Nisa, surah 4 ayat 128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, bagaimana hadis tentang ayat ini dan asal-usul ayatnya? Nah, ini merupakan hadis yang diambil dari sunnah.com. Hadis grade-nya sahih. Hadis dari Sunan Ibnu Majah. Terjemahan Google-nya seperti ini. Bahwa ketika Saudah binti Zam'ah menjadi tua, dia memberikan harinya kepada Aisyah. Dan Rasulullah pergi ke Aisyah pada harinya Saudah. Ini hadis nomor 1972. Jadi dapat disimpulkan bahwa saat itu Saudah sudah tua. Ia memberikan hari kebersamaannya dengan Nabi kepada Aisyah. Sehingga Aisyah memiliki 2 hari giliran untuk bersama Nabi, yaitu harinya sendiri dan hari yang diberikan Saudah kepada Aisyah. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi memiliki banyak istri, sehingga Nabi harus membagi waktu untuk bersama-sama dengan istrinya. Nah, selanjutnya masih diambil dari sunnah.com. Ini merupakan hadis sahih, Sunan Abi Daud nomor 2138. Aisyah, istri Nabi Muhammad, melaporkan ketika Rasul Allah berniat melakukan perjalanan, ia membuang undi di antara istri-istrinya, dan orang yang dipilih oleh banyak orang ikut serta bersamanya. Dia membagi waktunya siang dan malam, sama untuk masing-masing istri, kecuali bahwa Saudah, wanita dari Zam'ah, memberikan harinya kepada Aisyah. Jadi dapat disimpulkan dari hadis ini adalah agar lebih adil, Nabi melakukan undi untuk membagi waktu dengan istri-istrinya. Hanya Saudah yang tidak mendapat bagian waktu untuk bersama dengan Nabi, karena Saudah sudah memberikan waktunya kepada Aisyah. Baiklah, sekarang pertanyaannya, mengapa Saudah mau memberikan hari gilirannya kepada Aisyah? Bukankah seorang istri berbahagia jika memiliki hari bersama dengan suami? Saya yakin bahwa Saudah itu juga mencintai Nabi dan ingin memiliki waktu bersama-sama dengan Nabi. Menurut hadis Hasan Sahih Sunan Abi Daud nomor 2135 terjemahan Google, ketika Saudah putri Zam'ah menjadi tua dan takut bahwa utusan Allah akan menceraikannya, dia berkata, "Utusan Allah, saya berikan kepada Aisyah pada Anda mengunjungi saya." Utusan Allah menerimanya dari dia. Asbabun Nuzul, sebab-sebab diturunkannya surah An-Nisa 4 ayat 128. Abu Daud dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, Saudah khawatir Rasulullah meninggalkannya di saat dia berumur lanjut. Lantas ia berkata, hari ini giliranku akan aku berikan untuk Aisyah. Maka Allah menurunkan ayat 128 ini. Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Menurut saya, jadi
Aisyah lebih memiliki banyak waktu bersama Nabi karena ada waktu giliran Saudah yang diberikan kepada Aisyah. Mengapa Saudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah? Saat itu, Saudah sudah tua dan takut akan diceraikan oleh Nabi. Saya coba logikakan ya. Mengapa Saudah takut diceraikan oleh Nabi? Karena ia mengenal Nabi dengan baik dan memiliki pengalaman tersendiri dengan Nabi. Dari ia mengenal Nabi dan pengalaman hidupnya bersama Nabi, ia merasa takut diceraikan. Baiklah teman-teman, menurut saya sesuatu hal yang terjadi pasti memiliki sebab. Jadi saya berpendapat bahwa Saudah mengenal Nabi dengan baik, sehingga Saudah tahu apa yang diinginkan oleh Nabi, apa yang disukai oleh Nabi, sehingga Saudah membuat perjanjian dengan Nabi agar Saudah tidak menjadi takut akan diceraikan oleh Nabi, dan Nabi juga tidak akan menceraikan Saudah atas perjanjian mereka berdua. Menurut saya, Saudah juga wajar untuk merasa takut karena ketika ia mulai tua, mungkin ia akan mulai khawatir dengan hari depannya seperti apa. Jika ia tidak bersama dengan Nabi, bagaimana kehidupan dia selanjutnya, bagaimana dia untuk makan atau aktivitas selanjutnya, bagaimana dia bisa tinggal seperti itu. Jadi menurut saya wajar jika Saudah merasa takut diceraikan oleh Nabi berdasarkan pengalaman Saudah hidup bersama Nabi. Saudah sangat baik mengenal Nabi sehingga Saudah sangat mengerti dan mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi dan apa yang suka Nabi. Sehingga Saudah berani untuk menawarkan hari bagiannya untuk diberikan kepada Aisyah, karena Saudah tahu bahwa Nabi lebih menyukai hari bersama dengan Aisyah di dalam pikirannya Saudah. Menurut saya hal itu wajar, karena ketika kita merasa takut akan hal sesuatu, kita akan menawarkan sesuatu yang menarik kepada orang yang kita takutkan, itu agar orang itu menjadi baik kepada kita, atau hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi kepada kita oleh karena orang itu. Jadi menurut saya wajar seperti itu Saudah menawarkan hal ini, karena juga Saudah kondisinya saat itu juga sudah tua, yang dia inginkan mungkin hanya untuk bagaimana hari kedepannya untuk menikmati masa tuanya itu. Nah, sekarang bagaimana menurut teman-teman? Saya tetap mengajak teman-teman untuk mengenali dan banyak membaca informasi sahih, agar tidak mudah diperdaya oleh informasi yang tidak benar. Harapan saya teman-teman bisa dapat lagi mencari tahu asal-usul dari banyaknya ayat yang ada di Al-Quran. Jadi teman-teman benar-benar memahami asal-usul mengapa ayat ini bisa diturunkan. Saya sendiri ketika saya membaca Al-Quran, saya mengalami kebingungan bagaimana ayat ini bisa turun. Mengapa ayat ini disebutkan seperti ini. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mempelajari lagi, untuk membaca hadis, untuk membaca dari tafsir yang sahih, agar teman-teman benar-benar mengerti asal-usulnya. Sehingga teman-teman juga dapat mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi dan apa yang terjadi ketika saat itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi, cukup untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga terdorong untuk mengetahui lebih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih.